Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Mulia dengan NPM 2308260143. Hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai blok kardio yang berjudul angina pectoris. Jadi angina pectoris ini adalah nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Angin duduk atau angina pectoris terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup. Akibatnya penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah arteri di jantung. Angina pectoris bisa terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Nyeri akibat angina pectoris ini sering disalahartikan sebagai gejala dari kondisi lain seperti naiknya asam lambung dan juga peradangan pada paru-paru. Untuk faktor risikonya, angina pectoris paling sering disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi akibat adanya penumpukan plak di arteri ataupun aterosklerosis. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner yang kemudian dapat menyebabkan angina adalah kebiasaan merokok, riwayat tekanan darah tinggi ataupun hipertensi, kadar kolesterol jahat ataupun LDL, dan juga triglycerida yang tinggi. Habis itu ada diabetes, setelah itu ada riwayat penyakit jantung dalam keluarga, ada juga karena jarang olahraga dan tidak aktif bergerak, setelah itu obesitas, dan usia di atas 45 tahun untuk laki-laki dan di atas 55 tahun untuk wanita. Untuk gejalanya, angina pectoris ini ditandai dengan nyeri dada sebelah kiri yang terasa seperti tertindih, terbakar, tertusuk, ataupun sesak. Rasa sakit ini dapat menjalar ke lengan, bahu, punggung, dan juga rahang. Gejala lain yang dapat menyertai nyeri dada tersebut adalah keringat yang berlebihan meskipun cuaca tidak panas, mual, lelah, pusing, dan juga sesak napas. Berdasarkan karakteristik gejalanya, angina pectoris dapat dibedakan menjadi pertama ada stable angina. Jadi stable angina atau angina stabil ini sering muncul ketika melakukan aktivitas yang berat atau saat mengalami tekanan emosional. Stable angina memiliki pola yang teratur dengan durasi yang singkat, biasanya tidak lebih dari 5 menit. Untuk unstable angina ini merupakan jenis angina yang lebih berbahaya. Angina jenis ini tidak tergantung pada aktivitas yang dilakukan, serta dapat muncul tiba-tiba dan berlanjut meski penderitanya sudah beristirahat. Dibandingkan dengan stable angina, unstable angina terjadi lebih lama dengan intensitas nyeri yang lebih parah. Gejala yang ditimbulkan angina jenis ini juga tidak hilang walaupun penderita sudah beristirahat atau minum obat. Unstable angina umumnya merupakan tanda dari serangan jantung. Untuk pemeriksaan penunjangnya, itu yang pertama ada EKG, itu untuk memeriksa aliran listrik jantung dan mendeteksi gangguan pada irama jantung. Setelah itu ada eko jantung untuk menemukan kerusakan otot jantung dan area jantung yang tidak mendapatkan sumber darah. Setelah itu ada EKG treadmill atau stress test, itu tujuannya sama dengan EKG tetapi dilakukan saat pasien sedang beraktivitas. Ada juga röntgen dada untuk memeriksa kemungkinan terjadinya pembesaran jantung. Setelah itu ada kateterisasi jantung untuk melihat penyempitan pada pembuluh darah jantung dengan bantuan kateter, zat warna khusus ataupun kontras, dan juga fotoröntgen. Setelah itu ada pemindaian jantung dengan CT scan atau pemeriksaan nuklir untuk memeriksa bagian pembuluh jantung yang tersumbat dan bagian jantung yang tidak mendapatkan aliran darah. Setelah itu ada tes darah, itu untuk mendeteksi keberadaan enzim jantung yang kesadarannya di dalam darah dapat meningkat saat jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup. Terus untuk angina pectoris stabil itu pada EKG dan treadmill testnya dijumpai EKG-nya itu ST depresi ataupun T inverse. Terus kalau misalkan dia nggak treadmill itu EKG-nya bisa normal. Setelah itu enzim jantungnya normal. Untuk angina pectoris yang non stabil itu EKG-nya bisa dijumpai ST depresi ataupun T inverse dan enzim jantungnya itu normal. Untuk tata laksananya itu yang pertama ada obat pengencer darah seperti aspirin, clopidogrel ataupun trisagrelor. Setelah itu ada obat pelebar pembuluh darah golongan nitrat seperti nitrogliserin dan isosorbit dinitrat untuk melebarkan dan merelaksasikan pembuluh darah sehingga aliran darah ke jantung lebih baik. Setelah itu ada obat penghambat beta itu seperti atenolol, bisoprolol atau carvedilol untuk memperlambat denyut jantung dan membuat pembuluh darah lebih rileks sehingga mengurangi beban kerja jantung. Setelah itu obat untuk mengontrol penyakit diabetes, kolesterol, dan hipertensi yang merupakan faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Ada juga obat anti angina seperti trimetazidin ataupun renolazid untuk mengurangi dan mencegah kejadian nyeri dada. Untuk komplikasinya, angina pectoris ini sering disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Bila pembuluh darah koroner makin menyempit dan tersumbat total, maka akan muncul serangan jantung yang bisa mengancam nyawa. Oleh karena itu, angina pectoris perlu diperiksakan sejak masih berupa gejala awal atau sejak nyeri masih ringan dan bisa reda sendiri dengan istirahat. Jadi ini ada beberapa referensi yang saya gunakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.